Memang sudah ada tamu yang ke Gua Sampang sejauh ini. Memang tamunya tidak terlalu banyak karena mungkin karena belum dimanajemen secara serius. Tapi komentar dari wisatawan yang pernah ke sana, menurut mereka Gua Sampang ini menawarkan keunggulan tersendirinya dibanding gua-gua lain di Manggarai Barat ini. Baik, selamat datang di Lontar Podcast, ruang berbagi kisah inspiratif anak muda Manggarai Barat, dan saya Matius Sakeus. Hari ini kita akan obrolin tentang perjuangan salah satu anak muda dari Desa Gorang untuk memperjuangkan Goa sebagai destinasi unggulan di Labuan Bajo. Dan langsung saja di samping kita sudah hadir narasumber kita, mungkin bisa perkenalan. Ya, saya Yusuf Mutalib, pelopor Goa Sampang untuk dijadikan salah satu destinasi gua unggulan di Manggarai Barat. Oke, mungkin kita langsung obrolin. Kira-kira bisa cerita sedikit, Bang Yusuf, bagaimana awalnya Bang Yusuf menemukan Goa Sampang ini? Gua Sampang ini saya serius menelitinya di tahun 2016. Ya. Pada saat itu memang gua ini kan secara tampak dari luar tidak begitu terlalu membentuk yang wow di luarnya. Sehingga tapi bentuk karakter guanya, feeling saya memang mengarah ke sana. Sehingga pada tahun 2016 saya coba mengeksplor ke dalam. Ternyata di dalamnya ternyata luar biasa. Apa yang membuat Bang Yusuf saat itu yakin bahwa ini akan menjadi destinasi wisata di kemudian hari? Keyakinan saya, pertama, daerah Labuan Bajo ini kan daerah pariwisata, sehingga ketika ada potensi alam di sekitar daerah Labuan Bajo, dengan sendirinya mudah dipromosikan, sehingga kekuatan itu yang memotivasi saya untuk mengeksplor Gua Sampang ini. Oke, lalu apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bung Yusuf terkait memperjuangkan Goa ini sebagai destinasi wisata? Terkait perjuangan Gua Sampang ini, di mana di tahun 2016 saya menemukan Gua Sampang ini dalam keadaan mentah, di mana pada saat itu di dalamnya, karena ini aliran sungai bawah tanah, walaupun memenuhi kriteria gua, karena seperti gua pada umumnya ada stalakitnya, ada stalagmitnya, tetapi kan masih ada yang perlu dibenahi. Di antaranya kebersihan di dalam gua. Kedua, terkait kendala terbesarnya akses masuknya. Akses masuknya pada saat itu kurang lebih secara untuk memasuk dalam gua ini kita seperti masuk dalam sumur, sehingga begitu susah. Sehingga menyadari hal itu, terpaksa saya harus ekstra kerja keras untuk kemudahan akses wisatawan ke depannya. Sehingga saya melakukan kegiatan kemudahan untuk akses ke dalam ini, terkait pintu masuknya, kurang lebih 5 tahunan. Berarti selama 5 tahun Bung Yusuf melakukan pembersihan, penataan, lalu kira-kira di pintu masuknya itu seperti apa mungkin detailnya? Apakah pemecahan batu atau seperti apa? Secara detailnya, air ini kan masuk lewat bawah juga.
artinya lewat bawah. Tetapi manusia pada saat itu belum bisa lewat ke situ. Nah, setiap tamu pada saat itu dulu, mereka masuknya lewat dari atas. Ini artinya kan membuat wisatawan ini artinya kesulitan. Sehingga memang pada saat itu ada kesan dari wisatawan pada awal itu dulu. Wah, pintu masuknya ini susah. Di dalamnya memang luar biasa kata mereka. Sehingga menyadari hal itu, sehingga saya lakukan pemecahan batu ini. Pecahan batu untuk memudahkan pintu akses masuknya, biar mendatar mengikuti aliran air itu. Sehingga dengan seperti itu sekarang luar biasa, artinya sudah mudah secara aksesnya. Berarti sebelum dan setelah proses pemecahan batu di pintu utamanya itu, berarti sekarang sudah lebih mudah wisatawan masuk ke dalam. Lalu selama 5 tahun itu dalam proses untuk proses membuat gua ini menjadi mudah aksesnya, juga safety dan sebagainya. Apakah ada tamu yang sudah masuk ke sana? Artinya dalam proses perjalanan. Memang sudah ada tamu yang ke Gua Sampang-Alak sejauh ini. Memang tamunya tidak terlalu banyak. Karena mungkin karena belum dimanajemen secara serius. Tapi komentar dari wisatawan yang pernah ke sana, menurut mereka Gua Sampang-Alak ini menawarkan keunggulan tersendirinya dibanding gua-gua lain di Manggarai Barat ini. Terlebih dari sisi trekkingnya, dan kedua ada juga serangga-serangga yang menjadi yang dicari oleh wisatawan. Sebenarnya mungkin bisa digambarkan sisi trekkingnya kira-kira bagaimana? Dari segi trekking Gua Sampang-Alak ini kurang lebih 150 meter. Memang di sana itu dari segi trekkingnya. Bisa digambarkan secara utuhnya. Pada musim sekarang sampai Oktober masih ada airnya, ada air sisa-sisa jebakan di dalam. Artinya memang airnya bersih. Ada ikan-ikan terjebak, menjadi keunikan tersendiri. Dan terkait trekking juga ini, air ini tidak terhalang juga ke wisatawan karena dia setinggi lutut saja. Artinya kedalaman yang paling dalam setinggi lutut, sehingga selebihnya sampai tumit kaki. Berarti ketika wisatawan masuk ke dalam juga disuguhkan atau tempat ini menjadi aliran air. Dan ini menarik ya, jadi teman-teman pencinta gua, bahwa gua ini memang punya sisi lain, yaitu guanya dialiri air. Dan buat saya bahwa ini akan menjadi sangat menarik, menjadi nuansa yang sangat berbeda ketika ada bunyi percikan-percikan air ketika kita jalan menyusuri gua ini. Dan kira-kira bagaimana harapan Bung Yusuf terkait gua ini untuk 5 tahun ke depan? Memang terkait harapan saya 5 tahun yang ke depannya. Memang saya mengharapkan mungkin ada investor mungkin yang mau berinvestasi kerjasama untuk bagaimana supaya Gua Sampang-Alak ini dapat tingkatkan nilai jualnya. Dan kedua,
seandainya hal ini tidak bisa terwujud, mungkin saya bisa menjalankan konsep-konsep sederhana, artinya trekking menggunakan sepeda, karena gambaran terkait trekking jalur ke sana memang ada beberapa titik yang ekstrim, tapi bisa juga dilewati oleh sepeda. Oke. Mungkin bisa digambarkan kira-kira dari akses jalan raya itu berapa meter ke gua, dan titik start dari sepeda itu dari mana? Apakah dari jalan raya Ngorang Ruteng, jalur akses Labuan Bajo Ruteng ke gua, atau seperti apa dia punya detail? Gua Sampang-Alak ini memiliki 2 pintu masuk. Pertama melalui jalur Terang, dan itu memang jalur yang paling strategis dan mudah diakses, dan tidak terlalu terkendala karena memang lokasinya ini artinya notabene tanah keluarga semua. Dan lokasi satunya memang mengikuti jalur notabene jalur yang dilalui oleh ATV Desa Ngurang ini. ATV yang kerjasama dengan BUMDes Desa Ngurang. Berarti titik startnya bisa dari kantor ATV. Kalau seandainya besok ada investor yang ingin membantu, apa 3 hal yang paling mendesak dan ingin Bang Yusuf lakukan? Yang paling mendesak untuk menjadikan Gua Sampang-Alak ini menjadi gua yang punya kekuatan secara standar gua yang luar biasa di tempat-tempat lain. Satu, dari sisi penerangan. Sehingga dengan ada penerangan, pencahayaan di dalam gua, sehingga kesannya wow, artinya ada sesuatu yang luar biasa. Pancaran cahaya dan karakter bebatuannya muncul. Itu dari sisi pencahayaan. Kedua, dari sisi jalur menuju ke guanya, artinya jalan akses masuk. Karena memang sejauh ini masih jalan tanah. Memang kuat harapan kita menjadi semenisasi. Dan ketiga, mungkin harapannya mungkin melalui pendekatan kekuatan kendaraan mungkin, atau semacam sepeda lah untuk memudahkan, atau bagian dari satu aktivitas pariwisata. Berarti hal-hal itulah yang kemudian hal yang sangat mendesak untuk bisa dilakukan. Terkait manajemen, apakah itu juga butuh? Terkait manajemen, memang saya banyak berdiskusi juga dengan pemuda Ngorang ini, karena banyak kebutuhan yang dibutuhkan di sana, terkait pemandu notabene yang punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, promosi. Memang sejauh ini kita belum melakukan promosi yang masif, artinya belum menyentuh digitalisasi, masih sifatnya manual sekali. Kurang lebih itu gambaran terkait manajemen promosinya sejauh ini. Lalu pertanyaan terakhir, apa harapan terbesar Bang Yusuf
terhadap masa depan Goa Sampangalack dan pariwisata di Desa Ngorang ini? Harapan saya dalam jangka waktu 5 tahun ini, harapannya apa yang menjadi cita-cita ini, dalam hal ini ya dengan konsep 3 kendala tadi itu diwujudkan, kuat harapan saya, sehingga Gua Sampangalack ini punya kekuatan, punya magnet terhadap pertumbuhan aktivitas di Desa Ngorang ini. Ya. Artinya aktivitas-aktivitas lain dibantukan dengan kekuatan daya tarik dari wisata Goa Sampangalack ini. Oke. Baik, teman-teman, tak terasa di penghujung acara dan saya mencoba untuk menarik kesimpulan bahwa ketika punya mimpi, mimpi itu harus terus diperjuangkan, terus dirawat supaya mimpi itu menjadi lebih dekat dan bisa terwujud, dan juga butuh support dari berbagai stakeholder dan dukungan dari banyak pihak, kemudian akan menjadi sangat realistis dan bisa terwujud, sehingga kita selalu membuka ruang untuk kolaborasi dengan orang-orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.